Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan materi wawasan keislaman, pertemuan yang terakhir, pertemuan aktif ke-15. Nah, sebelumnya Ustadz sudah jelaskan atau kita sudah banyak belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, mulai dari pemerintahan beliau, kemudian peperangan-peperangan yang terjadi di zaman beliau, baik melawan orang yang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat, begitu juga melawan dua kekaisaran besar, yaitu kekaisaran Romawi dan Persia. Kalian hafalkan perang-perangnya ya. Nama-nama perangnya kalian hafalkan di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita mau belajar tentang akhir dari pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan jasa-jasa beliau. Seperti Ustadz jelaskan waktu itu terakhir, masih ingat kan? Mudah-mudahan kalian masih ingat, kalau lupa nanti dibuka lagi catatannya ya. Nah, di tengah pertempuran sengit antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi di perang Yarmuk. Ya, perang Yarmuk itu satu-satunya perang yang terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar melawan Romawi, ya. Perang besar maksud Ustadz. Nah, berita duka ketika itu datang dari kota Madinah, berita duka, ya. Berita yang menyedihkan datang dari kota Madinah, yaitu Khalifah Abu Bakar meninggal. Meninggalnya karena apa? Karena sakit, ya. Jadi bukan karena yang lain, dibunuh, bukan karena diracun, bukan juga, tapi karena sakit. Ya, karena sakit beliau meninggal dunia sementara orang-orang kaum muslimin masih berperang dengan orang Romawi di perang Yarmuk. Nah, beliau menjadi khalifah itu selama 2 tahun 1 bulan, ya. 2 tahun 1 bulan. Nah, selama pemerintahannya itu beliau memiliki banyak jasa. Ya, jadi setiap presiden ada kebaikannya, setiap khalifah ada jasanya. Sama kayak presiden di Indonesia itu semuanya ada jasanya, ada kebaikannya yang ditinggalkan untuk kita semua, ya. Sama Khalifah Abu Bakar juga punya jasa-jasa. Di antara jasa-jasa beliau, satu, memerangi nabi palsu, memerangi orang yang enggan membayar zakat, kemudian memerangi orang murtad. Ada juga memperluas wilayah Islam ke Persia dan Romawi, dan yang terakhir menghimpun Al-Quran dengan alasan. Nah, ini penting banget nih teman-teman, ya. Jadi di zaman Khalifah Abu Bakar, Al-Quran itu baru dibukukan. Itu pun masih belum sempurna, ya. Jadi awalnya itu masih bentuknya kertas-kertas terpisah-pisah, ada yang di daun, ada yang di batu, macam-macam, ya. Di tempat-tempat yang di situ bukan buku, ya. Bukan buku. Nah, alasannya apa? Satu, banyak penghafal Al-Quran yang gugur atau meninggal dunia pada perang Yamamah, ya. Perang Yamamah ini perang melawan nabi palsu, orang-orang yang mengaku nabi palsu, orang-orang murtad, ya. Itu banyak yang meninggal di situ, maka ini salah satu alasan kenapa Al-Quran harus dibukukan, ya, dimushafkan kayak kita. Ada buku Al-Qurannya. Kemudian yang kedua, tulisan yang ada di pelepah-pelepah kurma, batu-batu dan tulang-tulang dikhawatirkan rusak dan hilang. Jadi dulunya itu masih pencar-pencar doa Al-Qur'annya. Ada yang ditulis di pelepah kurma, di batu-batu. Surat ini doang misalnya di pelepah kurma, di kertas. Surat yang lain ada di batu, surat yang lain ditulis di daun misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an, ya. Karena dua alasan pertama tadi, yaitu penghafal Al-Qur'an banyak yang meninggal nih. Kemudian nanti dikhawatirkan tulisan-tulisan yang terpencar-pencar itu nanti hilang, maka Khalifah Abu Bakar berinisiatif untuk membukukan Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran, seperti itu. Baru nanti dilanjutkan disempurnakan di zaman Khalifah Utsman, ya. Seperti itu. Hada wallahu taala ala wa alam. Kamu hafalin ya jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, nggak usah disetorin, ya. Kisi-kisinya apa Ustadz? Kisi-kisinya dari awal sampai akhir, ya, baik review maupun uasnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.